Jangan pernah mengambil ilmu dari para perokok, walaupun ustadz, walaupun kiai. Nah, itu semakin kayak gitu. Intinya mereka itu tujuannya satu, ingin menggembosi, ya bos ya. Ingin mencemarkan nama para di pesantren sehingga umat akan cenderung ke mereka salafi. Ya nggak ngaruh, tetap nggak ngaruh, itu loh, nggak ngaruh. Soalnya di kita ini dakwanya juga bukan kaleng-kaleng, dakwanya turun ke lapangan. Kalian dakwah cuma cuap-cuap, ya umat lebih memilih ke yang turun ke lapangan karena berinteraksi langsung, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau ngereaction video atau apa gimana ini bos? Saya mau nyari videonya di Harry Pras di channel Or Muslim. Kelamaan bos ya. masih nyari bos, ini waktunya mepet bos. Jadi kita nggak usah nyari videonya Harry Pras atau Or Muslim atau pemberantas kemaksiatan. Intinya mereka pernah membahas rokok, bahkan Ustadz Salafi Wahabi juga menyamakan rokok dengan Homer. Oke bos ya. Nanti jika kita dituduh pembenaran, oke nggak masalah, pembenaran katanya. Intinya kita melakukan suatu hal jika ada dalilnya sudah bos. Mengharamkan rokok, ada lagi yang komentar ulama seluruh dunia itu enggak, ulama seluruh dunia mengharamkan rokok, hanya di Indonesia saja katanya bos. Yang ada yang makro, ada yang boleh, itu hanya di Indonesia. Kemudian saya komentari dia seluruh ulama dunia. Nah, saya komentar sudah berapa juta ulama dunia yang Anda temui gitu dan minta fatwanya gitu bos. Ya, oke bos ya. Secara langsung rokok nggak ada. Oke, saya ulangi lagi ya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas bos ya, rokok. Barangkali ada yang punya kitabnya, silahkan dipaparkan juga kitabnya di kitab Sab'atu Kutubil Mufidah bos. Kayaknya karya Said Alwi gitu bos. Saya pernah baca itu. Karena rokok itu nggak ada nas qot'i, jadi beliau tidak berani untuk mengatakan haram atau apapun. Jadi tergantung ilatnya, tergantung penyebabnya juga akhirnya rokok itu bos. Berarti tergantung orangnya masing-masing yang rokok. Tergantung ya, tergantung penyebabnya. Ada bisa wajib bos. Bisa wajib malahan bos, bisa mandub atau dianjurkan, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram bos. Dan tergantung ilatnya, penyebabnya. Seumpama supir bis jika nggak ngerokok dia ngantuk, padahal dia membawa nyawa penumpang, jadi dia wajib merokok untuk menyelamatkan nyawa penumpang bos. Lebih besar ilatnya itu wajib itu, karena emang dia kalau nggak ngerokok jelas ngantuk. Diganti permen juga nggak bisa, dikata nggak bisa, tetap ngantuk. Nah, kemudian yang mandub atau dianjurkan seperti ronda bos. Ronda jika nggak ada kopi, nggak ada rokok, dia ngantuk ya, maka dianjurkan dia ngopi lah dan merokok untuk menjaga keamanan kampung ya. Kemudian yang mubah bos, yang mubah ya, dia nggak punya keluhan apa-apa, dia juga ngerokok sesuai standar, uang sendiri, terus dia juga ngerokok gak di tempat umum, mungkin di mana gitu bos, itu masih mubah bos. Kalau makruh bos, kalau makruh ya, ini yang banyak disepakati ulama bos ya. Makruh. Di NU itu lebih banyak makruh. Iya makruh, ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzih ya, masing-masing lah bos. Kemudian yang haram yaitu contohnya lah bos, kita nggak punya uang, anak istri kita butuh makan, kok kita beli rokok, yaitu sudah haram bos ya. Oke, kita bedah satu-satu tentang rokok bos ya. Rokok katanya mengganggu kesehatan bos, karena mengganggu kesehatan itu bos, makanya diharamkan. Iya, karena di sampingnya yang merokok itu menyebabkan itu merokok juga. Ikut menghisap rokoknya katanya. Oke, dan berdampak buruk bagi kesehatan di jangka panjang bos. Oke, kalau memang itu ilatnya, saya sampaikan sekali lagi, kalau memang sebab harumnya itu, maka
Anda juga harus mengharamkan motor karena itu asapnya sangat beracun. Banyak juga orang yang nggak perokok menghisap asap kendaraan di jalan-jalan itu. Bahkan itu racunnya nggak terkendali itu. Kalau rokok masih ada ukurannya, nikotin berapa, tar berapa. Yang tar ini yang racun. Kalau nikotin cuma zat adiktif saja. Berarti Itu asap bos. sepeda motor, mobil. Asap mobil. Yang parah lagi pabrik bos. Pabrik itu malah polusi udara itu. Ya. Oh mereka kan untuk untuk apa? Kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, untuk Iya, kebutuhan. Ya sama. Rokok itu juga sama. Banyak menyerap pegawai, banyak menyerap karyawan juga. Manfaatnya juga ada. Bos. Kalau untuk jangka panjang, ini rokok kan bisa penyakit paru-paru ya sama. Berarti Anda juga harus mengharamkan permen. Itu nggak ada manfaatnya permen itu. Bahkan menumpuk glukosa ya kan. Kalau kebanyakan glukosa bisa kalau kelebihan gula darah bos, bisa penyakit glukoma bos, bisa kolesterol bos. Jangka panjang, sama-sama jangka panjang loh ya. Permen jangka pendek nggak ada ngaruh, rokok jangka pendek nggak ada ngaruh ya kan. Snack zaman sekarang, berapa banyak kasus anak kecil terlalu makan banyak snack, penyakitan, ada yang kolesterol, ada darah tinggi, anak kecil itu. Apalagi minuman sekarang bos. Minuman sekarang iya, minuman instan itu banyak ya. Berapa banyak kasus, banyak kan bos ya. Banyak maka itu harus diharamkan juga. Keluarkanlah fatwa untuk mengharamkan itu semua. Makanan sekarang yang nggak higienis, yang terlalu banyak pengawet, itu berdampak buruk bagi kesehatan di jangka panjangnya. Bahaya, ginjal segala macam, paru-paru, jantung, itu semuanya. Maka keluarkanlah fatwa haram untuk makanan-makanan yang notabene-nya bukan kebutuhan primer bos, bukan makanan pokok itu bos, snack itu loh, harus diharumkan juga itu. Keluarkanlah fatwa haram itu loh menurut saya tentang rokok ini. Karena apa? Tidak ada nas qot'i. Jika mencari ilat atau penyebab rokok, maka banyak yang kita konsumsi yang sekarang beredar ini, makanan, minuman, snack-snack itu ilatnya sama kayak rokok, mempunyai resiko membahayakan kesehatan jangka panjang. Ada lagi bos itu bos, membuang uang sia-sia bos. Ya, membakar uang sia-sia, membakar uang sia-sia, membuat mubazir katanya bos ya. Oke. Kalau mubazir ya sama saja bos. Beli snack itu apa untungnya? Beli permen apa untungnya? Sama aja mubazir. Karena ada rasanya ya sama, kata perokok, rokok juga ada rasanya. Sama sebenarnya itu bos. Nggak ada manfaatnya untuk kesehatan rokok itu. Kalau makanan yang lain mungkin bisa mengenyangkan apa. Ya sama, rokok siapa bilang nggak ada manfaatnya bos? Ya, ada manfaatnya rokok. Nih sudah kita cari manfaatnya rokok tuh. Ya, seburuk-buruk rokok pasti ada manfaatnya. Ini menurut penelitian loh ya. Rokok tak selalu negatif, ternyata ada beberapa keuntungan dalam kesehatan jika merokok. Berikut 5 manfaat yang bisa didapat dari merokok. 1. Menurunkan risiko operasi sendi lutut. Oh itu. Ini menurut penelitian dari studi University of Adelaide, Australia. Ini menurunkan risiko operasi sendi lutut. 2. Jauh dari Parkinson. Oh, ya kan? Itu dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Neurologi, para peneliti menemukan efek perlindungan terhadap daya tahan tubuh berkurang setelah berhenti merokok. Daya tahan tubuhnya berkurang setelah berhenti merokok. 3. Mengurangi obesitas. Obesitas. Orang yang ngerokok itu jarang yang gemuk. Ya ada, cuma mengurangi bos. Namanya juga mengurangi. Kemudian menurunkan risiko kematian akibat serangan jantung. 5. Obat jantung clopidogrel bekerja lebih baik. Obat jantung itu kalau untuk para perokok bekerja lebih baik. Ini salah satu manfaat ya. Salah satu manfaatnya. Kata Hari Pras nggak ada manfaatnya sama sekali. Ada Pras, ada. Gitu loh. Jadi nggak usah menggebu-gebu. Jika memang khilaf, saya terima khilaf gitu loh. Ada yang mengharamkan ya silahkan gitu loh. Tapi jangan menggebu-gebu terus menyerang para perokok gitu loh. Jangan karena nggak ada nas qot'i, berbahaya. Anda melangkahi Nabi kalau gitu ya, seakan-akan Nabi itu nggak ngerti. Seakan-akan Nabi itu kurang sempurna menyempurnakan wahyu, sehingga Hari Pras harus menyampaikan bahwasanya rokok ini haram. Karena walaupun nggak ada nas qot'i gitu Pras. Tentang rokok. Kemudian ada lagi bos, sampai
anu bos, sampai liar, semakin liar. Apa? Jangan pernah mengambil ilmu dari para perokok, walaupun ustadz, walaupun kiai. Nah itu semakin kayak gitu. Intinya mereka itu tujuannya satu, ingin menggembosi, ya bos ya. Ini ingin mencemarkan nama di pesantren sehingga umat akan cenderung ke mereka salafi. Ya nggak ngaruh, tetap nggak ngaruh, gitu loh, nggak ngaruh. Soalnya di kita ini dakwanya juga bukan kaleng-kaleng, dakwanya turun ke lapangan. Kalian dakwah cuma cuap-cuap, ya umat lebih memilih ke yang turun ke lapangan karena berinteraksi langsung, kayak gitu. Kemudian gimana? Apa benar itu? Jangan mengambil ilmu dari para perokok. Ya nggak bener. Apa masanya? Kata Harry Pras, dia melindungi diri sendiri aja, menjaga kesehatannya sendiri aja nggak bisa. Gimana mau mengajarkan pada umat untuk menyelamatkan umat? Begitu katanya bos. Apalagi dia juga menyebarkan penyakit kepada umat, kepada orang lain. Jadi iya, jadi nggak bisa diambil manfaat. Oke, kalau gitu ya sama aja. Kalau gitu jangan ngambil ilmu dari semua orang yang pakai motor dan pakai mobil, karena itu asapnya itu loh membahayakan orang itu. Jika di ronsen sama-sama asap, nggak tahu asap rokok apa asap kendaraan, apa asap pabrik, gitu loh. Kalau virus nggak usah nunggu asap. Saya bicara begini, ini sudah menular bos, virus bos ya. Kalau masalah virus loh, cuma kalau ada asapnya kelihatan, lebih kelihatan. Kesini larinya, saya menghindar bisa, kayak gitu loh ya. Kalau nggak ada asapnya, Anda kan nggak kelihatan bos, virus saya lari kemana bos ya. Kalau ada asapnya kelihatan, oh ini virusnya lari, bisa menghindar, bisa terbantu oleh asap itu. Mau lari kemana ini virusnya ini, karena terbawa angin. Kalau kayak gini, maskeran terus mas. Nah, maskeran terus kemana-mana. Nah, kayak gitu loh. Ini alasan kami tetap merokok, dan kami tetap menolak jika ada statement jangan mengambil ilmu dari ustadz ataupun kiai yang merokok. Karena nggak ada akhlak katanya bos. Waduh, padahal banyak kiai-kiai. Ya tetap mereka nggak terima bos. Kita tampilkan. Pembahasan rokok ternyata telah dilakukan ulama-ulama terdahulu sebagaimana dibuarkan oleh Ahmad Sarwat. Oh banyak bos, suruh cari sendiri aja bos. Ulama bermadzhab Hanafiyah yang menghalalkan tembakau yaitu Abdul Ghani An-Nablusi, ini ulama Hanafiyah. Kemudian Al-Haskafi dan Al-Hamawi. Sedangkan ulama madhab Maliki yakni yang memperbolehkan rokok Ali Al-Juhuri, kemudian Ad-Dasuki, kemudian As-Sawi, kemudian Al-Amir dan Muhammad bin Ali. Banyak. Mau nyari apa lagi? Sudahlah, yang mengatakan ulama-ulama dunia. Sok tahu kalian itu, ulama seluruh dunia mengharumkan rokok. Kalian dapat foto dari mana itu? Ngawur namanya. Mengubah-ubah hukum syariat seenaknya. Katanya Ripras menghukumi sunnah aja gak ngawur loh. Apalagi menghukumi haram, Bras. Tambah jangan ngawuran lagi, Bras, gitu loh, Bras. Ini oke. Ini untuk para perokok ya. Untuk para perokok ya silahkanlah merokok, tapi jangan berlebihan. Ada standarnya perokok itu, bos. Ada. Kalau sudah israf ya haram jadinya. Haram, bos. Jangan, bukan hanya rokok, bos. Makanan kalau sudah israf itu hukumnya haram. Ya nggak boleh. Itu, bos. Itu saja, bos, untuk hari ini, bos. Ya. Untuk masalah rokok ini, bos. Dianggap pembenaran, oke, silahkan ya. Saya hanya menyampaikan keilmuannya saja, dari segi keilmuannya dan dari segi sebab-sebabnya ya. Itu saja, bos. Oke, bos. itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan tercerahkan. Nah, mudah-mudahan akan kita bisa berpikir. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walaupun minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.